Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Seperti biasa ada Bro Ayung tentunya di sini. Kalau sebelah sini ganti-ganti sama Bro Ogan. Ya. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, sebelum kita mendengarkan kisah-kisah dari Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan gak usah pakai lama-lama, langsung aja monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Biro, tadi udah pembukanya di depan. Nah, tinggal cerita aja langsung. Iya. Oh langsung cerita, iya gak apa-apa, panjang soalnya ya. Panjang ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Mas Thohirin. Mas Thohirin, pria umur sekitar 45 tahunan lah segitu. Manggilnya Thohir ya Mas Thohir, Mas Thohir ya. Saya udah, ini sebagai Thohirin aja ya, biar lebih enak. Saya udah jadi tukang bakso keliling itu udah mau 15 tahun Mas. Tapi kalau dihitung sama bantuin ini bos saya, kalau saya sendiri di kampung paling sekitar baru 5 tahunan. Oh dulu ngikut maksudnya? Ngikut iya, belajar, ngikut, bantuin. Tapi kalau dulu pas nang Kulon, pas di Kulon itu kan lebih banyak mangkalnya. Kayak gitu. Cuman kalau dipikir-pikir, pernah disuruh nungguin, terus nanti kalau udah ini kamu saya modalin bikin usaha di Jakarta juga. Saya kayaknya udah kerja di sana ya, jauh dari anak istri, kayak nggak betah, pengennya di kampung. Anak istrinya di sini. Iya, anak istrinya di kampung. Akhirnya saya ngampung, pulang ke kampung. Ya nggak mau jadi tukang bakso, tapi pengen nyari pekerjaan apa. Itu salahnya Mas Thohir sebenarnya. Iya. Kenapa di sana nggak ada istri sama anak lagi gitu? Iya, harusnya kan gitu. Iya, kenapa nggak pikiran? Ini bisa jadi solusi untuk teman-teman. Jangan ya, Bi. Jangan didengerin. Salah itu salah. Yang pasti Mas Thohirin pulang kampung dengan pengen sebuah perolehan baru, pengen ngadem, pengen nyawa, pengen nernak ayam segala macam. Sorry tak ralat, bukan salah Bro Ayung. Iya, kurang mungkin tepat. Ya dipertimbangkan lagi lah. Iya, dipertimbangkan lagi. Iya, jangan. Sebaiknya jangan. Enggak, kasihan, jangan wis. Akhirnya pulang kampung saya nyoba buat ini itu usaha macam-macam, ujung-ujungnya tukang bakso lagi. Di saat modal udah tipis, kebutuhan banyak, utang sana sini buat modal kemarin ya. Nyatanya yang jalan dari tukang bakso. Anak waktu itu udah gede-gede, ada yang SMP, ada yang SD, ada yang di kandungan. Wis belum keluar waktu itu ya. Dan orang tua kadang-kadang macam-macam halnya yang diomongin sama anak, medeni. Jadi kita lagi anak yang nomor 2, kon lagi moncer-moncer ya, rezeki lagi hebat-hebat. Nanti ini yang di kandungan dilengah, apa-apa aja pada gagal. Iya, sekedar oleh gawakannya beda-beda. Terus kalau misalnya anak saya keluar, terus rezekinya seret, apakah aku harus membenci anak tersebut? Kan nggak begitu ya Mas, emang harus begitu. Iya benar Mas Thohirin. Suatu saat ini cerita wis jangan panjang-panjang Mas. Padahal di depan katanya panjang banget ya. Saya keliling, namanya ngampung, sreg-sregan. Itu kalau misalnya trayeknya, dia ngomongnya trayek desa A, desa B, paling saya bisanya sampai 2 desa lah keliling. Itu paling 2 desa pun ngambil jalur-jalur yang biasanya ada pembeli, yang udah jadi langganan saya. Terkadang juga bahasa kerennya nyoba-nyoba improv, itu jalur baru, cari jalur baru. Kadang keder lagi, mentok-mentok balik ke situ, wong buntu, kali, angel lah pokoknya. Satu ketika saya pernah nemuin hal aneh begini. Saya ngelewatin jalan kampung aspal memang, tapi dagangnya itu pagi, siang atau malam? Saya biasanya keluar, kata Thohirin itu biasanya keluar itu baru beduk. Siang ya. Kalau misalnya bagus ya habis isya udah pulang. Oh iya, tapi berarti ngelewatin malam gitu. Iya, kadang kalau lagi tepus nanti jam 12. Itu tadi ngalamin hal yang aneh. Ngalamin yang aneh. Saya itu pernah ngelewatin jalan biasa yang saya lewatin itu sawah, tapi kadang emang ada pembeli yang udah kenal saya. Mas Tok, langsung dibungkus di situ kan. Kadang-kadang juga saya kan bawa mangkok ya. Ada bangku yang plastik dimakan di situ. Cuman waktu itu jalanan sepi,
nggak ada orang melintas lah. Saya juga ngerasa ke jalan anyep banget kayak beda. Enggak sih. Oh, ya. Siang hari ya. Mungkin saya baru keluar belum lama, baru keluar sejam lah. Itu tapi udah keluar dari kampung saya katanya. Itu udah gelap waktu itu. Siang hari. Oh, siang hari. Siang hari. Kalau ya agak gelap gelap pikirannya waktu itu. Kemudian pas lagi saya ini kalau yang udah kalau saya itu artinya kurang ayam, rungsang, kurang bombong, biasanya pendapatannya kurang. Tapi astagfirullahaladzim, saya nggak boleh nyepatani diri sendiri. Malah yang lamun-lamun begitu, kan jalan kaki begitu ya Bia. Buak, itu ada suara kecelakaan lah, suara sesuatu yang nabrak itu di belakang dia. Ada suara dentuman tabrakan kayak gitu, burak. Dan ada suara kayak ngelarak begitu ya. Saya nggak berani nengok karena terlalu dekat. Takutnya ada yang protol-protol. Mending tambahan baksonya mas. Tambahan apa? Gitu. Buat ini pretelannya saya percaya. Saya nggak berani nengok. Saya pernah ngeliat darah itu paling mau saya. Saya nggak berani ngeliat tulang pada keluar. Tapi kok senyap. Nggak ada suara apapun. Apa sekitar sini walaupun ada rumah kan di sana ada rumah meskipun jauh-jauh jalan kok rosaman keras begitu nggak ada yang keluar. Terus kendaraan lawan apa yang dari kendaraan itu benar-benar mati semua gitu kan atau apa? Kok sepi? Saya nengoklah ke belakang karena saking penasaran. Nggak ada orang tabrakan blas. Kosong. Tapi emang ada orang satu jatuh. Ada orang satu jatuh dan dia itu posisinya kayak wong ngesot yang diseret-seret gitu loh kayak gini Bi. Laki-laki rambutnya agak panjang tapi wong tua, orang udah tua lah, umur di atas saya jauh mungkin 55 apa 60 tahun. Orangnya kurus, bajunya hitam semua. Jadi ngesot begini. Yang ngesot kalau jarak dari saya sekitar 10 meteran lebih sana. Pakai kecelakaan jatuh, kendaraannya di mana, kendaraannya apa? Terus sekeras itu kok jatuh? Oh dari antariksa mungkin jatuh, saya bilang gitu. Ya ampun mas, saya mau lihat orang kepayan begitu ya dengan refleks saya turun. Kenapa man? Wah kenapa Rika kenapa? Gitu kan langsung begitu. Selalu nginjeliku. Iya kelalen. Taruh megang ini masih megang mangkok. Ting-ting gitu. Ting-ting. Iya, mungkin sampai lagi nyamperin orang masih begini ya. Lah iya mas, hampir begitu. Saya taruh, saya nyamperin ke sana. Sampai nggak pasang sarang kurangkul. Sampai nggak apa-apa. Oh, orang apa-apa. Dia cuma ngomong kayak gitu. Nggak apa-apa. Dan emang nggak apa-apa. Maksudnya? Nggak ada yang terluka. Bahkan itu aspal ini banyak debu yang dari samping-samping karena musim kemarau Bi. Kok pakaiannya hitam legam, nggak ada gelopot-gelopotnya blas, nggak ada gelopot bekas baritan aspal atau apa. Kok bang bersih. Saya ngerasa lagi kok badannya atis, badannya itu adem, badannya anyep ya. Pak, saya itu jenengan botol nopo-nopo. Sampean itu nggak apa-apa. Terus jualan dek, kayak ngobrol, kayak bukan saya nggak berani nanyain kecelakaan atau apa. Ini aja udah aneh. Tapi saya nggak berpikir ada ini makhluk siapa atau dari bangsa apa, saya nggak mikirin ke situ. Saya jualan pak, oh bakso nggih, bakso. Nyamperin dia duluan yang jalan, utuh rata, maksudnya sehat gitu loh. Bisa jalan biasa banget. Acting berarti tadi. Acting, seniman inilah bener-bener aktor mungkin. Saya kayak wong pribadi, saya ngeleg-leg itu diem gitu ya, ngeleg. Rokok mas, orang keren, gak ngerokok dia. Terus pas nyampe, mas, Riki dipanggil sama bapak-bapak itu. Baksonya mas, saya nggak layanin, wong jatuh, ada suara begitu kok malah minta bakso, malah mau makan. Bakso, pak, bakso, gih, bakso, semangkok pinten, semangkok itu berapa? Terserah. Semangkoknya semangkok. Itu gimana sih, udah tua, dimarah-marahin. Ya enggak. Semangkoknya terserah. Saya mau di desa itu 3.000 boleh, 5.000 apalagi gitu kan. Akhirnya, oh mas, baksonya mas, saya nyiduk. Buka ke mobil begitu ya. Karena memang nggak ada yang beli dari tadi, langsung pes gitu kan ya. Saya pak, jenengan saya itu mboten napa-napa, nggak ada yang sakit. Saya asumsinya tabrakan wis gampangnya, cuman tabrak lari atau apa. Maka suara apa-apa, nggak ada suara apapun, cuman saya dengar
niku nggo sampean, ini buat sampean, ini buat sampean apa? Itu di sampingnya apa ya? Kualinya itu, Bi. Dandang. Iya, kan ada ruangan sedikit lah sebelum ini yang papan-papan yang buat naruh mie segala macam itu klotak. Itu ada batu, Bi. Ada batu tapi mirip kayak semacam siung. Calingnya kucing lah, seperti kucing gede. Ya, gitu. Warnanya agak krem-krem tua-tua coklat begitu. Niki kangge sampean matur nuwun ngomong kayak gitu. Suaranya bapak itu, bapaknya nggak ada blas. Berarti bareng sama kebul itu, pas saya buka itu, Pak, iki wong ngerjani. Saya nengok ke depannya, ke sana kosong, nggak ada orang lewat blas. Bener-bener kayak itu berarti kanan kirinya tuh kebun ya? Sawah, sebelah sananya kebun, tapi sawah dulu nggak ada orang sama sekali. Dan anehnya nggak ada orang lewat juga. Harusnya kan tetap, ya itu arteri ya, ada orang lewat. Saya kenapa ya Allah, mikir siapa? Lo kan setan, masa setan? Setan masa kayak uang, masa kayak orang? Apa nyamar atau kebuan? Gimana? Saya dikasih itu siung, ya semacam siungnya. Wong dikasih, kayak aku tuling gua apa? Aku itu buat apa kayak gini? Nggak paham. Pangan oblok. Pangan goblok. Gitu. Tolong basonan, belaris gitu kan. Saya itu akhirnya ngarang-ngarang sendiri. Oh, jangan-jangan itu sing bau reksa nang kene, yang bau reksa, saya dikasih ini. Bakso, saya dagang bakso. Saya dites, nulungin, ya kan? Saya orang baik, kesombongan saya keluar. Saya orang baik, saya nulungin, saya dikasih itu. Tego balik mengko, tak rawati kon. Kamu itu bakalan saya rawatin. Saya jualan, iya mas, durung apa-apa. Saya itu belok daripada ke sana jauhan gak ada orang, ada gang. Saya baru turun, Om, baksonya Om, man baksonya. Cepet temen, yakin. Lari saya, gara-gara kiye. Itu. Waktu itu saya berpikirnya begitu, katanya. Aris mas, wah, saya ngelayanin berarti itu ada bawa yang cadangan yang masih setengah mentah itu. Saya suruh gimana? Saya itu rebus lagi itu. Berarti sebelum maghrib saya udah pulang. Sugih. Ya, saya dapat duit kalau bagi Sardina oke. Ya, bojo seneng, bengi turu yang Mbak Tiri. Tidur juga ditemenin pembukaannya gampang. Mas, kayak gitu terus sampean beres, gampang gelis, cepet itu ngerapin rumah. Rumah sampean bangun rumah baru beberapa tahun. Rumah dari lama nggak diberes-beresin, nggak ada aspalnya katanya, nggak diplaster gitu, ngomongnya nggak ada aspalnya, nggak ada aspal. Akhirnya saya kiye gara-gara saya tuh pakai itu semenjak saat itu tak lawoni. Dirawat. Iya, adatnya jimat-jimat kan biasanya ada kantongnya, terus dikasih mori, minyak apa ya? Yang bagus tapi jangan mahal, yang nggak menyengat biar nggak ada orang curiga. Kalungnya beli, kata dia. Sampai bikin kalung, kayak kalungnya kayak pendekar itu loh, kotak. Tapi jangan terlalu tinggi mas, segini lah, nggak terlalu kelihatan. Setelah itu dagangnya rame. Udah mempantel lu dinatok. Cuman 3 hari itu rame kayak gitu. Dan istri jadi, "Rimen sih pak?" Katanya gara-gara ada orang tua ngasih itu jadi rame. Bu ya mak, coba ya saya ke tempat yang kemarin lagi pelongar-pelongor sengaja itu tang-ting nggak ada orang. Ajib mas, ketemu orang itu lagi. Enggak, ada orang tabrakan beneran. Ada orang tabrakan beneran, cuman lecah-lecah bocah motor sama motor. Jadi bukan tabrakan sih, gaya-gaya loh, sing diteri-terilang ngono. Terus jatuh, saya nulungin. Pak, saya nengok ke arah lain, ada orang tua itu yang kemarin itu loh. Dia berdiri sambil begini, senyum. Terus sampean salaman. Enggak, saya dagang lagi, wong dia nggak ada lagi. Mbah, sampean melodot, nongol, katanya begitu. Sampean laris lagi. Laris lagi, tapi setelah itu saya nggak pernah ketemu orang tua itu lagi. Nggak pernah mimpi, saya dagang yang nggak rame, biasa aja loh. Biasa aja. Sampai satu ketika, yang dagang mau tadinya itu biasa aja, ya tetap dapat duit, cuman nggak rame, nggak cepat durasinya ya. Dan ini udah nggak hebat tuh saya pikir, dan hampir mau saya taruh.
karena waktu itu benar-benar saya dagang satu saat ya, berarti sekira berapa bulannya saya itu dagang benar-benar sepi ganggring, sepi banget katanya, sepi banget. Dan orang itu kok banyak yang marah-marah katanya, oh lo bakso gaji top, gaji wingi mana gaji yang kemarin. Jadi lemak ya. Sampean bakso sapi yang nggak kuat saya ininya bakso ayam, bakso ayam gaji ayam katanya, yang penting ada protolan balung sama aroma ayamnya. Ya kayak gitu, saya di Paido hari itu tuh banyak ibu-ibu, bahkan bocah kecil aja, Om Dani ngora enak, ada yang ngomong begitulah. Saya tuh ya marah, nggak dapat duit sampai malam itu jualan. Dan kalau kayak gini caranya, mungkin saya bisa pulang kayak jam 12 kayak yang pernah saya pulang kayak gitu. Saya dapat duit sampai malam cuman 30.000, 30.000, paling 10 mangkok, berarti kalau 3.000-an ya di zaman itu kan. Saya pulang itu nyari jalan baru yang lebih cepat. Tapi ya saya pernah lewat daerah itu, tapi nggak lagi jualan. Sawah mas, sawah-sawah tapi kebun banyak, cuman rumah jarang-jarang. Nah, pas lagi capek-capeknya, bayangannya nanti istri bakalan ngomel, anak-anak minta urunan, bikin baju sekolah segala macam, mas puyeng banget lah. Belum utangan di pasar, iseng-iseng udah kebiasaan tangan kayak kena partiton ini, tang ting, padahal sepi, udah kebiasaan tang ting, gelap mas. Ya orang gelap maning peteng itu jam segitu. Ada yang beli ya pasti paling belis katanya, paling setan yang beli. Jerong hati setan-setan bapak sih, penting duitnya asli. Tang ting. Om, bakso. Ada yang manggil, Om bakso. Saya celinguk. Ada rumah neng kene. Emang ada rumah di sini. Pas saya lihat, ya ada rumah, dan rumah itu lagi rame orang jagongan loh. Kayak di tempat saya kalau ada orang mau duwe gawe, mau ada orang rubung, soalnya depan rumah itu lampunya terang, terus ada bapak-bapak pada di luar. Pintunya yang gede itu di dalam tuh ada bocah melayu-melayu. Jam 11, iya tapi saya ngeliatnya ya seneng. Oh ada, rame. Iya rame orang. Terus bakso om, langsung ada begini bapak-bapak, telung mangkok, pan, 5, kayak gitu. Dia ngomong 5. Akhirnya saya bikin 5 pedes kabeh gitu kan. Sing pedes loro, sedang loro. Yang pedes 3, yang sedang 2. Saya bikin ini pokoknya ya supaya saya bikin senang pelanggan, besok mau lewat lagi. Yang gede-gede itu nanti yang 10.000, yang 7.000 saya kasih di sini, saya tambah-tambahin. Terus orangnya datang, set. Anehnya itu kan jauh ya, ini jalan gede, paling 3-4 meter lah. Rumah itu ke sana itu alang-alang, cuman rata. Terus rumah pelatarannya lebar. Mainannya kapan? Kesininya kapan? Tahu-tahu udah pada berubah gitu loh. Kayak aneh, tapi aku bodo amat. Saya nggak kebayang itu bangsa halus atau apa kan. Langsung enak ya mas, mambune enak ya. Bakso kita bakso sapi yo. Saya lupa bohong sapi. Lah mambune be ayam katanya dia begitu. Iya ayam kelalen, lupa saya. Dikasih. Mau makan saya bawa ke rumah boleh? Iya silakan bawa ke sana. Ini baru setengah jalan ke sana. Di dalam ada yang ngomong lagi. Bakso loro. Saya bikin di dalam nggak habis-habis. Pokoknya orang itu kayaknya nggak umum mis. Kalau misalnya ada keluarga, wong itu satu rumah, nggak ada mobil, nggak ada motor parkir, orang pada ngapain? Kok bisa banyak banget yang pesan? Mangkok saya habis di situ, mangkok saya habis. Mereka bawa mangkok sendiri dari dalam. Saya itu sampai yang namanya kuah itu sampai ambil, tak piring keret bunyi kayak gitu. Kendirah laris orang umum, saya bilang kayak gitu. Alhamdulillah laris banget. Bayar, tapi yang bayar satu orang. Itu bapak datang. Nah, saya masih ingat pakai kaos oblong, celananya pendek, paling sugih mungkin. Yang paling kaya atau tuan rumah atau apa ya. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih sami-sami. Niki cekap. Teketung abang aneh ketane. Malah luwih Pak kakean 350 pi. 350 itu kebanyakan. Sampean
kayak gitu ya kebanyakan. Saya baunya sedikit dari kemarin udah nggak hebat. Akhirnya sudah kan, saya dari situ pulang ngiklik seneng banget. Nah ada sesuatu lagi, mungkin pemberian kayak yang dari dulu kayak kalung itu di kotak-kotak yang mie itu bisa anak giwange, ada emas, anting giwang, anting ya giwang ya. Terus kayak semacam bandul-bandul kalung yang gede, kuna-kuna lah emas hijau di situ di tempat mie yang udah habis. Kita kira siapa? Sampai rumah itu yang beresin kan istri. Bapak Nek, kita ke siapa? Mas Apik temen, ya Allah kayak gitu, Bi. Demenan maning kayak gitu. Temenan maning kita kedemenan mereka ya gitu kan. Or Papa, gitu kalau nggak masih kayak gitu nggak apa-apa. Sing bener sama ngomong apa, Bu? Iya ya, punya siapa? Lah ini rezekinya sampean, langsung kayak gitu. Udah ngelihat itu nggak jadi kesimpulan, pikir. langsung kesimpulan. Apa rezekinya sampean itu langsung bojo istri itu seneng banget ngitung duit, terus lah dipakai di macam-macam, gawa langsung gawa ning kota, pandi kilo. Oh, ya mau dijual. Wah, saya nggak nih kayak gini bisa buat ini nih. Saya tuh singkat cerita malam itu berhubungan sama istri bahagia banget. Saya nggak mikirin macam-macam. Besoknya saya ke kota belanja ini itu, dan dari hasil jual itu ternyata memang emas tua dan barang semacam barang kuna gitu lagi, kayak markis segala macam. Masih ingat tuh Mbah ngomongnya markis. Itu dapat duit banyak, bahagia banget. Terus besoknya saya jualan lagi, rame terus kayak gitu Mas. Sampai akhirnya saya itu lagi tidur, dibangunin suara orang banyak banget. Saya melek badan sakit semua. Tumben saya kok tidur kayak gini. Ngapain Pak Ustad? Ada Pak Ustad, ada Lurae, sedulur-sedulur aku Mas. Maksudnya gimana? Angel cerita ini. Berarti dia yang ngalamin pulang dari jualan yang bakso itu, Bi, terus ketemu istrinya ngomong nemu markis, nemu giwang, berangkat ke kota jualan, itu nggak ada, Bi. Dia tuh pulang dari jualan itu pingsan, nyampe rumah itu pingsan bener. Tapi yang dibeli banyak itu beneran? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti di alam khayal dia saja gitu, di alam bukan sadar saya. Saya nyampe rumah pokoknya pingsan katanya, dan udah 2 hari lamanya. Aku langsung duitnya tiliki langsung kayak gitu. Refleks saya duitnya di yang kemarin ditengokin. Duit apa? Istri juga ngeliat panik begitu, belum pernah ngotak-atik yang namanya gerobak. Akhirnya diselorok dibuka begitu isinya daun semua. Kayak kie, malah digini-giniin lu pada protes saking keringnya. Langsung Ustad itu karena saya nggak ada, tadi badan kan sakit, tapi lemas itu nggak ada, kayak marah gitu loh, langsung diginiin sama Ustad, diserap kayak gitu kan. Itu pengalaman lagi, saya ngeliat itu di rumah itu bukan rumah tapi kebun banyak banget, dan bapak-bapak yang ngasih duit itu orang yang kecelakaan itu, yang dulu. Wah, langsung saya marah banget sih ini. Kalung. Betul gini. Gitu gue sampean. Apa maning kata Ustadznya begitu. Akhirnya kayak diulang lah macam-macam. Sing sabar ngadepi urip, apa-apa enggak boleh ikutan kayak gitu. Sampai saya kira tahu liwat mau maning katanya. Oh, pernah sama anak saya memang ada, tapi rumah suwung kecil. Rumah suwung kecil gitu, tapi udah banyak alang-alang. Itu aja sih, Bi. Enggak ada terusannya. Berarti itu ini ya, kayak dibawa gitu aja ya. Hayalannya dia aja, nggak nyata. Nggak beneran terjadi. Berarti malam terakhir dia sebelum pingsan itu ya baksonya nggak laku gitu kan? Iya, laku. Bakso yang diborong itu beneran laku. Yang diborong itu beneran, cuman duitnya daun. Dia ngerasanya duit beneran. Setelah pulang dari situ, dia pingsan. Ngerasanya. Yang berhubungan sama istrinya segala macam setelah dikasih emas-emas itu beneran nggak? Enggak, semua itu hayalan semua, keindahan itu nisbi, semua itu hayalan semua. Berarti setelah proses penjualan bakso dia mau pulang pingsan gitu. Pingsan. Adapun istrinya katanya nemu emas itu juga di alam pingsan gitu. Nyampe rumah lemes brek kayak gitu dok. Pingsan berhayal. Dan saya pernah ngalamin kejadian langsung ngelihat orang yang ngelayanin nggak ada orangnya. Pira maning. Saya pas lewat di desa itu pernah diceritain mungkin. Pernah di Ngobor itu pernah dulu.
Itu tukang bakso atau apa judulnya? tukang bakso, bener. Yang di dulu Tebu kan situ. Iya, kan? di dekat Tebu. Singgil ke sana kan. Itu sekitar jam 1 apa 1 malam begitulah. Siapa temenmu yang dari Solo? Bewok ya, Mas iya. Bewok ya. Belum pernah ada kontak sama sekali. Nggak ada. Ya udah jadi pejabat mungkin. Oh iya sudah. Amin. Baik, itu aja ya Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung, satu cerita tentang seorang tukang bakso. Orang yang biasanya jualan keliling, apalagi ngelewatin malam kayak gitu emang banyak sih. Kalau kita tanya, Mas, pernah ngalamin apa? Ada aja pokoknya yang diceritain. Gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.